الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, Allah berfirman, "Wabasyiril mu'minin." Dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Ayat yang semacam itu banyak sekali. Salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 25. "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannah, bahwa baginya adalah surga. Yang perlu didiskusikan, dibicarakan, direnungkan adalah, apakah setiap orang beriman itu pasti masuk surga? Jawabnya belum tentu. Tergantung kepada kualitas imannya. Maka orang beriman yang beramal soleh itu akan ditimbang. Fa'amman man syaqqat mawazinuhu fa huwa fi syaddir radiyah wa amman man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikan lebih banyak, fa huwa fi syaddir radiyah, dia dalam keadaan diridhoi Allah, masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang timbangan kebaikan itu hanya sedikit, dominan kekafirannya, dominan kepada hawa nafsunya, maka tentu tidak akan masuk surga. Maka ada grade keimanan, tingkatan, level-level keimanan. Ada level yang tidak mungkin orang masuk surga walaupun dia punya iman. Ya, yaitu misalnya iman yang kadzib. Surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang mengatakan, saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhir. Padahal sesungguhnya dia bukan orang beriman. Allah yang mengetahui kondisi hati. Ini kan walaupun mengatakan saya beriman, tapi imannya kan bohong. Bohongan. Kalau di bidang akademik, ijazahnya palsu. Ya tidak berguna ijazahnya itu. Ditangkap polisi, masuk penjara. Kalau negara itu tegak hukumnya. Nah, iman yang kadzib tidak mungkin masuk surga. Bohongan. Sebagaimana seorang kepala instansi, itu tidak mungkin menerima orang yang ijazah palsu. Nah, iman yang di atasnya adalah iman yang tipis. Dalam surat An-Nisa ayat 46 Allah menjelaskan, "Wa yaquluna sami'na wa ata'na fala yu'minuna illa qalil." Mereka mengatakan, saya mendengar dan saya membangkang. Ya, mereka mendengar seruan, mendengar nasihat, tapi dia membangkang. Wasoina, saya menolaknya. Ya, dan mereka tidaklah beriman kecuali hanya imannya sedikit. Ketika perintahnya itu menguntungkan dirinya sesuai dengan pendapat dirinya, maka dia melaksanakan. Tapi ketika seruan nasihat itu tidak menguntungkan dirinya, dia menolaknya. Imannya tipis. Surat An-Nisa ayat 46. Di atasnya lagi iman yang labil, mudah goyang, mudah rontok, mudah ya, kemudian hancur, imannya ya rontok, kemudian bangun lagi, rontok lagi, bangun lagi, rontok lagi. Di dalam surat Al-Hajj ayat 11 Allah menjelaskan, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin wa in asabathu khairan itma'anna bihi wa in asabathu fitnah in qallaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin." Ada orang mengatakan, saya beriman. Ya, saya beriman, tapi sebenarnya imannya itu berada di tepi, tidak dengan sepenuh jiwa. Jika karena beriman itu mendapat keuntungan duniawi, temannya banyak, dapat rezeki, maka dia tetap beriman, tetap memegang teguh agamanya.
Tapi ketika karena beragama udah mendapatkan risiko, misalnya karena berjilbab udah dipecat, karena kepala pimpinannya, kayak kepala perusahaannya itu tidak suka pada orang pakai jilbab. Kalau wanita itu kemudian melepas jilbabnya karena mementingkan pekerjaannya, maka iman yang semacam itu adalah iman yang talbis. Imannya disembunyikan, diandalkan kekafirannya. Ya, termasuk pula orang-orang yang mengejar jabatan, walaupun mengetahui arok siwal murtasi finar, orang yang menyodai yang itu masuk neraka, tapi tetap akan menjadi anggota DPR, tetap menyuap. Akan jadi bupati, tetap menyuap. Walaupun udah ada keinginan besok sudah jadi pejabat, saya mau beriman lagi. Imannya ya itu labil, mudah rontok. Iman yang berikutnya adalah iman yang talbis, tercampur, imannya kotor, tercampur dengan kekafiran, kemunafikan, kefasikan, kedoliman. Allah menjelaskan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baunya imannya dengan kedoliman, dengan kemusyrikan, dengan kekafiran, dengan hawa nafsu. Ya, tidak dicampur. Maka adalah orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang aman, aman di dunia, aman di akhirat, aman di alam kubur, aman jauh dari neraka, aman. Yang murni. Adapun orang yang tercampur dengan kemusyrikan, misalnya dia sholat tapi juga percaya pada dukun. Dia sholat tapi percaya pada ramalan bintang, ya semacam itu. Percaya pada kitab mujarobat, tafsir mimpi, percaya pada Nyai Roro Kidul dan sebagainya. Imannya tercampur dengan kekafiran, kemusyrikan. Nah, iman yang semacam itu akan bermasalah. Ya, akan sulit mengantarkan ke surga. Imannya bermasalah, kotor, ternoda. Nah, adapun iman yang dijamin akan mengantarkan ke surga adalah iman yang shadiq. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasul tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja yang dikatakan orang beriman, orang mukmin adalah orang yang beriman pada Allah, iman pada Rasul, tsumma lam yartabu, dan tidak ragu-ragu, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan hartanya dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang imannya shadiq, imannya benar. Cong dalam beragama, tidak ragu-ragu, tidak mudabzab. Ya, ini benar saya ikuti, ini tidak benar saya tinggalkan. Ini sudah saya tegakkan, ini bid'ah saya tinggalkan. Imannya shadiq, imannya benar, lurus. Nah, orang yang semacam ini mencapai takwa, inilah yang dijamin pasti masuk surga. Adapun iman yang talbis, iman yang labil, iman yang tipis, Allah dan Yang Maha Bijaksana. Masuk surga atau tidak, tentu setelah ditimbang dan seterusnya. Yang kita harapkan tentu kita ingin memiliki iman yang shadiq, yang pasti masuk surga. Maka marilah kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman kita. Di bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa itu betul-betul imanan, wahtisaban, ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah. Ada kecintaan pada ibadah yang namanya puasa. Maka dibuktikan pasca bulan Ramadan dia tetap berpuasa. Puasa Syawal misalnya 6 hari, puasa 3 hari, puasa Bid bulan Komariah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, pilih sesuai kemampuannya. Ada kecintaan, ada harapan ingin masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Kalau orang itu puasa, kemudian sholat malam, sholat tahajud, sholat lail, sholat tarawih, betul-betul imanan wahtisaban, bermutu, berkualitas sholatnya, maka tentu di luar Ramadan dia tetap semangat mendirikan sholat tahajud. Tiada malam tanpa sholat tahajud.
imannya menghujam ke dalam dada, ibadahnya stabil, bahkan bisa meningkat. Nah, yang semacam itu berarti bukti bahwa dia imannya benar. Begitu pula ketika bulan Ramadan dia datang ke pengajian walaupun hanya sekedar kultum. Itu ada manfaatnya, hanya sedikit, tetapi tidak bisa mencapai memproduk suatu karakter pribadi muslim yang tangguh. Pengajian kultum itu hanya 7 menit, ustaznya ganti-ganti banyak sekali, pemahamannya belum tentu sama, sehingga umat Islam tidak pernah memiliki pemahaman agama yang komprehensif, yang mendalam. Menjadi profil mujahid, ya, pejuang. Kalau ingin menjadi orang mukmin sejati, datanglah ke pengajian dari lembaga dakwah yang komprehensif, yang dikelola pengajian dengan sungguh-sungguh, ngajinya minimal 1 jam, 2 jam, materinya urut, ustadznya tetap, sehingga materinya bisa komprehensif. Ada pantauan pengamalan, ada tindak lanjut, evaluasi dan tindak lanjut, betul-betul tanggung jawab membimbing kita menjadi imannya bisa meningkat. Mudah-mudahan yang semacam itu Allah memberikan pada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, kekuatan pada kita, petunjuk untuk meningkatkan kualitas iman kita, mencapai iman yang sodik, iman yang benar. Marilah kita lanjutkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini kita sempurnakan dan kita lanjutkan pasca bulan Ramadan. Semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.